Apa sih diagram pancar itu? Diagram pancar atau scatter plot itu adalah diagram yang digunakan untuk menyajikan data bivariat dalam bentuk titik-titik pada bidang koordinat kartesius. Setiap titik menunjukkan satu pasang data XY. Diagram pancar digunakan untuk melihat hubungan dua variabel, mengetahui arah hubungan, dan mengetahui bentuk hubungan. Lalu, apa itu data bivariat? Data bivariat adalah data yang terdiri dari dua variabel yang diukur atau diamati pada subjek yang sama. Tujuan analisis data bivariat itu adalah untuk menentukan apakah ada hubungan antara kedua variabel tersebut. Lalu ada variabel dalam data bivariat. Itu ada dua, variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen itu ada tiga, yaitu ada disebut juga variabel bebas atau variabel penjelas. Yang kedua ada variabel yang diubah untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel lain. Yang ketiga ada dianggap sebagai penyebab atau faktor yang mempengaruhi variabel lain. Lalu ada yang terakhir ada variabel dependen. Disebut juga variabel tergantung atau variabel respon. Yang kedua ada variabel yang diukur atau diamati untuk melihat pengaruh dari perubahan variabel independen. Yang terakhir ada dianggap sebagai hasil atau efek dari manipulasi variabel independen. Kemudian ada contoh data bivariat. Yang pertama yaitu suhu udara dan penjualan es krim. Suhu yang lebih tinggi itu menjadi independen. Biasanya meningkat penjualan es krim menjadi dependen. Yang kedua yaitu tinggi badan dan berat badan. Tinggi badan itu menjadi independen, berpengaruh terhadap berat badan yang menjadi dependen. Terus yang ketiga, waktu olahraga dan detak jantung saat istirahat. Yaitu waktu olahraga itu menjadi independen dan mempengaruhi detak jantung istirahat menjadi dependen. Pola kolerasi diagram pencar menunjukkan hubungan antara dua variabel melalui pola titik-titik data serta perubahan yang terjadi antara keduanya. Jenis pola kolerasi. Yang pertama, kolerasi positif. Hubungan dua variabel yang bergerak searah. Jika satu meningkat, yang lainnya juga meningkat. Pola titik naik dari kiri ke kanan. Contohnya, semakin banyak pelanggan, semakin besar pendapatan. Lalu yang kedua ada kolerasi negatif. Hubungan dua variabel yang bergerak berlawanan arah. Jika satu meningkat, yang lain menurun. Pola titik turun dari kiri ke kanan. Contoh, semakin tinggi kecepatan, maka semakin singkat waktu yang ditempuh. Yang ketiga, tidak ada kolerasi. Tidak terdapat hubungan yang jelas antara dua titik-titik tersebar. Acak tanpa pola tertentu. Contohnya, golongan darah dan tinggi badan. Kemudian 4, kolerasi non-linear. Hubungan dua variabel tidak membentuk garis lurus, tetapi kurva atau pola melengkung. Contohnya, penambahan pupuk meningkat hasil panen sampai titik tertentu, lalu menurun jika berlebihan. Selanjutnya ada arah tren diagram pencar, menunjukkan kecenderungan hubungan antara dua variabel X dan Y berdasarkan pola sebaran titik-titik data. Nah, lalu arah dibagi menjadi dua, positif dan negatif. Yang pertama, arah positif atau meningkat. Titik-titik bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Saat X meningkat, Y juga meningkat. Yang kedua, itu arah negatif atau menurun. Titik-titik bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Saat X meningkat, Y menurun. Nah, selanjutnya tidak ada arah atau tidak ada korelasi. Titik-titik tersebar acak tanpa pola naik atau turun yang jelas, sehingga tidak menunjukkan hubungan yang berarti antara X dan Y. Yang kedua, arah non-linear. Titik-titik membentuk pola melengkung atau tidak lurus. Hubungan X dan Y ada, tetapi tidak konstan dan tidak membentuk garis lurus. Selanjutnya, ada bentuk tren diagram pencar. Bentuk tren menggambarkan pola atau arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Yang pertama itu tren linear positif, ketika titik-titik membentuk garis lurus miring ke atas dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, ketika variabel independennya meningkat, maka variabel dependennya juga akan cenderung meningkat. Contohnya adalah jumlah jam belajar dengan nilai ujian. Yang kedua, tren linear negatif, yang dimana titik-titiknya itu membentuk garis lurus miring ke bawah dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, ketika variabel independennya itu meningkat, maka variabel dependennya itu akan cenderung menurun. Contohnya itu adalah jumlah rokok per hari dan juga usia harapan hidup dari seorang perokok. Yang ketiga adalah tren non-linear, yang dimana titik-titiknya membentuk kurva atau pola tidak lurus, yang hubungannya tidak mengikuti garis lurus. Yang keempat, tidak ada tren, yang dimana titiknya itu menyebar secara acak dan tidak ada pola tertentu. Tidak ada hubungan yang jelas antara variabel independen dan juga variabel dependen. Bentuk tren diagram pencar, tren kurvilinear. Yang pertama, titik-titik data membentuk pola kurva seperti parabola atau U-shape. Yang kedua, menunjukkan bahwa hubungan antara variabel dependen berubah seiring perubahan variabel independen. Yang ketiga, hubungan tidak bersifat lurus dan tidak konstan. Lanjut, ada bentuk tren diagram pencar yaitu tren kurvilinear atau curvilinear trend. Nah, contohnya, sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui hubungan antara waktu belajar dan nilai ujian. Data hasil penelitian tersebut disajikan dalam diagram pencar berikut, yaitu ada bentuk tren diagram pencar atau tren kurvilinear atau curvilinear trend. Tentukan arah dan bentuk tren data privat pada diagram pencar tersebut. Ada arah tren, yaitu positif karena titik data naik dari kiri ke kanan, artinya semakin lama waktu belajar, semakin tinggi nilai ujian. Lanjut, ada arah tren yang positif karena titik data naik dari kiri ke kanan, artinya semakin lama waktu belajar, semakin tinggi nilai ujiannya. Bentuk tren, yaitu ada linear karena pola titik-titik membentuk garis lurus. Lanjut, ada menggambar diagram pencar. Diagram pencar adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara dua variabel numerik, sumbu X untuk variabel bebas dan sumbu Y untuk variabel terikat. Lanjut, ada titik-titik pola dapat diketahui apakah hubungannya linear, non-linear, atau tidak ada hubungannya. Cara menggambar diagram pencar secara manual, yang pertama langkah-langkahnya itu siapkan kertas dan alat tulis. Yang kedua, tentukan skala sumbu X dan Y. Yang ketiga, tentukan nilai variabel independen dan dependen. Yang keempat, tuliskan nilai variabel independen pada sumbu X. Yang kelima, tuliskan nilai variabel dependen pada sumbu Y. Yang keenam, gambarkan titik pasangan pada data X maupun Y pada bidang koordinat. Kegunaannya, diagram pencar itu dapat memprediksi nilai variabel dependen dan membandingkan hubungan antara dua variabel. Tipsnya itu, gunakan skala yang tepat, gunakan ukuran titik yang sesuai, bisa digunakan warna yang berbeda, dapat ditambahkan garis untuk melihat arah dan bentuk tren.
Nah, cara menggambar diagram pencar menggunakan Microsoft Excel. Langkah-langkahnya yang pertama, buka lembar kerja baru di Microsoft Excel. Yang kedua, masukkan data variat ke dalam tabel. Yang ketiga, blok data yang akan digambar. Yang keempat, klik insert, lalu scatter with smooth line. Yang kelima, Excel akan menampilkan diagram pencar sesuai data.